Oke, ini yang akan kita bahas. Nah, nanti tool yang akan kita pakai, ya, jadi pengolahan sinyal ini dan teori dan ada. Nah, biar mudah, antara teori dan praktek nanti ada. Jadi teori di sini nanti bentuknya adalah setengah praktek. Nah, prakteknya sendiri itu adalah modifikasi dari yang setengah praktek tadi. Ya, jadi pada saat kita praktek nanti itu ada banyak coding-coding yang kita pakai. Nah, itu jadi dinamakan sebagai setengah praktek. Nah, kemudian kalau prakteknya sendiri itu ada nanti diberi soal itu modifikasi, kemudian dari modifikasi itu ada coba jawab. Oke, itu yang kita pakai. Nah, terkait dengan tools, bahasa pemrogramannya kita menggunakan Python. Kalau nanti toolnya sendiri, kita pakai Jupyter. Anda boleh pakai Jupyter Lab, ya. Anda bisa pakai Jupyter Notebook atau Anda bisa pakai Jupyter Lab. Ini sama sebenarnya. Jupyter Lab itu adalah komponen dari Jupyter. Oke. Oke, dari Anda semua yang sudah pernah belajar tentang Python, siapa? Halo? Di mata kuliah itu sudah pernah tulis apa ya? Komputasi praktek apa ya? Hah? Komputasi? Iya dulu. Oke. Ya, jadi nanti kita akan belajar tentang pengolahan sinyal dan pengolahan citra menggunakan bahasa Python. Ya, oke. Kemudian kalau pas komputasi, framework-nya apa? Jadi modulnya pakai apa? Anaconda atau apa?
Lalu ini ada diam aja ini. Terdengarkan suara saya? Model yang gimana ya Pak? Gak paham soalnya. Nah, jadi apa ya? Biasanya kan Anda pakai installernya lah, pakai lah. Jadi apa ya kayak gini. Biasanya kalau Python itu menggunakan Anaconda. Jadi untuk Anaconda itu untuk install, untuk apa, mengambil script dan sebagainya itu pakai Anaconda. Oke, nah, Anda dulu pakai Anaconda. Berkolab. Nah, ini aja lah. Daripada pusing. Oke, yang mana? Terus, ada diam aja tadi. Ayo, Anda dulunya pakai Anaconda atau pas komputasi teknik atau pakainya Google Colab. Ada yang Kalau saya ingat saya dulu itu langsung masuk ke Jupyter Lab, terus nanti masuk ke cari source code yang udah kayak misalnya memproses uh, pengecilan gambar kayak gitu. Oke. Kalau modul-modul kayak gitu nggak terlalu paham. Oke. Yang lain? Sama saya yang bicara. Oke, ya. Proses pembelajarannya nanti agak berbeda. Saya takutnya nanti kalau Anda tidak aktif, ya Anda nggak paham gitu loh. Maksudnya yang aktif cuma satu, cuma dua tadi. Oke, kita masuk ke nah. Oke.
untuk tool yang kita pakai. Ya, tool yang kita pakai adalah menggunakan WinPython. Ya, bersama sebenarnya dengan Anaconda. Tetapi kalau Anaconda itu kita harus install. Nah, kalau WinPython kita tidak perlu install. Ya, jadi kita tinggal copy, paste, sudah selesai. Oke, kita pakai release yang terbaru untuk menggunakan ini aja. Karena apa? Kita pakai itu karena di sini sudah ada yang namanya Jupyter Lab-nya. Kita tidak perlu install lagi Jupyter Lab. Sebenarnya Anda boleh menggunakan yang versi 9, 3.9, 3.8, 3.7 boleh. Ya, nanti kita bisa coba pakai 3.10-nya yang terbaru. Oke, silakan Anda masuk ke, kalau Anda bingung, silakan Anda masuk ke Google, Anda ketik ke WinPython. Ya, jadi yang penting ini. Jadi lebih mudah. Jadi tanpa perlu install, Anda masuk ke. Oke, di sini kita ini. Oh, tidak kelihatan. Ya, tinggal Anda ekstrak saja. Maka kemudian ya, Anda bisa pakai kemudian jadi ini kita masih belajar tentang sinyal. Nah, sinyal kita menggunakan yang namanya tim DSP. Nah, jadi pokok bahasanya kita menggunakan tim DSP. Nanti jadi biar lebih nyambung, maka buku panduan dari pengolahan sinyal digital, kita sinyal processing, kita menggunakan yang DSP. Maka nanti untuk praktikumnya ya kita pakai
Python. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan proses pembelajarannya seperti itu. Kemudian kalau Maaf Pak, yuk, boleh diulang cara buka Jupiter yang tadi Pak? Kecepatan soalnya tadi. Jupiter. Oke, Anda install dulu, Anda download. Anda download Python-nya. Silakan bebas. Kalau Anda kesulitan ya search aja pakai Google in Python. Nah, tadi yang ada Jupyter Lab-nya. Anda boleh pakai Oh, ya Pak. Udah Pak, sampai sini. Oke, ya. Silakan Anda ekstrak. Yang mana? Yang changelog atau package? Hah? Bukan Ini itu. one. Yang kau pakai itu ini. Anda bisa pakai ini atau pakai ini. Bukan ini, changelog itu changelognya. Tapi ini loh. Kalau ini keterangan. Oh ya Pak. Yang, Makasih Pak. nah, silakan Anda boleh pakai yang ini atau Anda yang pakai yang 10 ini. Boleh Anda versi yang 9 boleh, ada yang versi 10 boleh. Oke, ya udah ini didownload saja. Setelah itu dijalankan nanti akan start. Oke. Ya, kalau Anda pakai yang ini juga boleh di sini. Ya. Karena kita nanti pakai yang Jupyter Lab. Silakan Anda bisa pakai Python 37 yang sudah standar, biasanya 37 boleh. 38 boleh, 39 boleh, 10 boleh. Ya, kita coba pakai 310. Kalau nanti bermasalah, kita pakai yang standar, yaitu 37. Oke. Nah, selanjutnya, oke, coba aja dulu, install, download, install. Kalau ada apa-apa, biar kita oke. Kemudian tim CSP-nya. Oke, link CSP-nya sudah saya share. Akan Anda download juga. Ini sebagai panduannya.
Kemudian udah. Dan patternnya sudah di-install. Baru download, Pak. Oke. Ya. Nah, nanti Ini kalau MB-nya apa? Downloadnya yang MB yang kecil itu bermasalah atau enggak ya, Pak? Oh, itu nggak ada Jupyter Lab-nya. Itu cuma Python aja. Berarti harus yang download yang 700 MB itu ya, Pak? Anda boleh yang pakai yang memang yang segitu, karena itu paketnya sudah cukup lengkap. Jadi nanti kalau di image itu ada OpenCV macam-macam. Kalau Python aja itu nanti kita masang package-nya dulu. Ya nggak apa-apa sih. Berarti harus yang 710 MB itu Pak yang di download Pak? Harus Speknya itu kalau Anda mau pingin lebih bisa mengetahui yang sedikit itu boleh. Nanti kalau nggak ada yang package-nya, ya Anda cari dulu, Anda pasang dulu package-nya. Ya, jadi Python itu kan konsep dari Python ini Python yang kecil. Ini Python. Nah, Python ini ada dua. Ini apa ya? Ini base-nya. Ini dasarnya ini Python. Tapi Python itu nanti ada butuh yang namanya package. Pakai gitu aja lah. Dan IDE. Nah, kita lihat IDE itu ada banyak. Yang tadi dikatakan ada Jupyter. Jupyter kan ada notebook, ada lab, kemudian ada spider. Ini IDE itu untuk sel yang kita buat untuk program. Ya, ada banyak. Jadi ada spider, ada yang pertama Jupyter spider. Nah, paket itu, wah ini ribuan ini. Ya, yang paling terkenal itu adalah OpenCV, untuk image yang terkenal. Mat ini untuk membuat grafik, karena ini Matplot. Nah, Matplotlib ada nanti itu numbering, nanti kemudian
banyak. Nah, kalau Anda install yang ini aja, ya paketnya nggak ada. Paketnya nggak ada, IDE-nya nggak ada. Ya, jadi paket-paket dasar aja kalau ini ada. Nah, maka kalau di sini nggak ada, pas Anda belajar ternyata nggak ada, Anda install dulu paketnya. Ya, biasanya pakai PIP. Nah, nanti kalau Jupyter Lab-nya nggak ada, install dulu ke Python. Jadi sebenarnya nggak masalah. Kalau Anda ingin belajar, benar-benar belajar, malah yang install ini aja. Biar Anda tahu, oh paketnya nggak ada. Gimana sih cara install paket ke Python-nya? Nah, bagaimana cara install IDE-nya ke Python? Oke. Bahkan kalau memang Anda ingin belajar, ya dari yang kecil ini aja. Tapi kalau Anda nggak perlu ribet-ribet, ya paket-paket yang sudah ada. Ya. Jadi, ya, nah, oke, silahkan. Dicoba aja nggak apa-apa, karena itu kan kita nggak perlu install, nggak perlu uninstall. Oke, ya. Nah, kemudian ya nanti setelah kuliah juga nggak apa-apa, gambarnya. Kemudian kalau untuk versi tidak ada ya. Jadi versi itu untuk pengembangan. Jadi secara default itu sama. Cuma mungkin ada beberapa perbaikan ya. Di 3.7 itu apa, 3.8 itu apa. Tapi yang standarnya minimal 3.7 ya. Karena antara 3.7 dan 3.6 itu perubahannya sangat signifikan. Tapi kalau 3.7, 3.8 itu ada perbedaan, tetapi itu tidak signifikan. Dan itu biasanya di runtime-nya ya, jadi proses running-nya aja. Oke, kemudian nah, filenya itu ada di sini. Filenya ada di sini. Ya, di notebook. Ya. Jadi file nanti yang akan kita proses itu berada di notebook. Nah, bisa tambahin pengolahan sinyal dan citra digital. Nah, maka skrip-skrip yang Anda pakai, ya Anda masukkan di sini. Biar tidak masuk ke di luar direktori, kita pakai yang ini aja. Jadi, nanti ke SUD.
Oke, jadi beliaunya oh, ya. Nah, oke. Ya, jadi mencoba ke satu terbuka. Nah, jadi pokok bahasanya nanti seperti ini ya. Jadi kita belajar di bukunya. Jadi ini bukunya. Ini adalah skrip yang itu menyertai buku. Jadi ini buku tentang DSP-nya. Dan ini skrip yang dia menyertai dari buku tersebut. Oke. Nah, sebagai program dasarnya dia menggunakan yang namanya Think DSP Python ya, itu istilahnya skrip-skrip dasar yang digunakan di DSP ya. Untuk apa? Untuk memudahkan kita dalam membuat sebuah program. Oke, ya. Ini dan ini. Nah, kemudian berikutnya, kalau Anda sudah download, silakan Anda download ke DSP yang nah ini. Oke, ini Think DSP yang kita pakai. Nah, kemudian kode ini Anda download. Nah, setelah itu di sini ada kode toh. Kode ini nanti yang akan Anda masukkan ke notebook tadi, ya, yang tadi dimasukkan ke jadi DSP. Ini isinya adalah kode dari ini. Ya, jadi seluruh kodenya Anda download. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan Anda tandai dulu alamat-alamatnya.
Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini setelah udah download yang 710 MB itu di ekstrak kemana ya, Pak? Nah, terserah. Itu kan tidak diinstal. Oh, Anda terserah. ya baik, Pak. Nanti bisa dipindah-pindah. Ada yang bercerita? Jadi, mengapa kita pakai yang Win Python? Ya, karena ini nanti istilahnya juga lama karena nanti akan diekstrak jadi sekitar tiga ya. Ya, yang kedua ini aja. Nah, things DSP GitHub. Nah, setelah itu Anda masuk ke sini, kemudian Anda download di ya, kita sekarang belajar di awal-awal ya. Kita belum masuk ke materi. Nah, contohnya ini. Nah, ini kalau nggak ada ya, Anda bisa lihat di sini. HTTPS, GitHub.com, Ellen Domain, PSP. Anda bisa. Oke. Kalau Anda mau pakai Anda Conda juga nggak apa-apa. Conda. Nah, kalau Anda Conda bentuknya seperti ini. Nah, di sini sudah ada. Nah, ini ada Jupyter. Ya, di sini ada Jupyter Notebook, Jupyter. Jadi di sini ada IDE, Anda bisa pakai Orange, bisa pakai RStudio bisa, atau Spider bisa, atau PyCharm boleh. Nah, terserah kalau Anda ingin yang install, Anda bisa pakai Anaconda. Kalau Anda yang biar gampang menghapusnya, Anda bisa pakai Python. Ya, jadi Anda pakai Anaconda juga nggak apa-apa. Sebenarnya ada ya cara lain yang bisa kita pakai, yaitu menggunakan Google Colab. Tapi nanti kalau untuk Google Colab ada perlu setting-settingan, walaupun kita tidak harus instan. Bahkan kalau Anda masuk ke Google Colab, Anda yang pertama masuk dulu ke email Anda. Nah, jadi Anda masuk ke Google Anda.
ini oke ya. Jadi silakan Anda bisa coba, ada banyak ya, ada banyak cara. Ini Anda masuk ke Google, ada Google Drive, kemudian ada new. Nah, di sini tapi setiap segala sesuatu, nah itu ada positif, ada negatifnya. Kalau pakai Google Colab, maka Anda tidak perlu install. Tetapi kalau nanti ada percobaan yang menghubungkan dengan file kita, kemudian menghubungkan dengan kamera, jadi nanti pas percobaan untuk menangkap webcam dari webcam kita, nah itu perlu ada sertifikat khusus. Ya. Nah, kalau di sini tidak ada Google Colab, Anda tambahi dengan Connect More Application. Oke, kita lihat saja. Nah, pasang. Ya, jadi kalau Anda masuk ke Drive, Anda new, Anda cari, kalau tidak ada Google Colab di sini, ya Anda Connect More. Anda cari ke Google Colab. Anda pasang. Oke.
Di sini sudah ada Google. Jadi Google Colab itu tampilannya sama seperti Jupyter Notebook. Bisa pakai ini, pakai ini ya. Iya kan? Jadi kan ada apa? Ada yang boleh foto produk juga, karena nanti ada plus minusnya. Kalau nanti ada masalah, Anda bisa tanya ke Mbak Google. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, nanti kalau ada masalah, kita selesaikan bersama. Ya, jadi jangan anggap saya itu serba bisa. Bisa jadi teman Anda itu jauh lebih pintar daripada saya. Ya. Karena apa? Misalnya dia sudah terbiasa pakai Google Colab. Oke, tapi defaultnya yang paling mudah itu pakai yang ini, ya. Karena nanti kalau kita kita pakai kamera webcam, nanti biasanya untuk praktikum image processing, nah itu lebih mudah akses ke webcam. Tapi kalau pakai Google Colab, akses ke webcamnya agak susah. Oke, itu. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
Oke. Oke. Enggak ada. Ini aja ya, sebagai penutup dari perkuliahan kita akan melihat sebuah video. Itu beberapa hal yang perlu Anda perhatikan terkait dengan masa depan Anda. Ya. Jadi kalau saya, ya, Anda bisa lihat saya itu sudah settle ya, sudah. Nah, tetapi kalau masa depan Anda itu masih berkembang luas. Jadi Anda bisa jadi orang yang sukses, Anda bisa menjadi orang yang terpuruk, itu bisa. Oke, kita lihat. I have 5 little rules that you can follow as you find your spark and bring your spark to life. The first is to go after the things that you want. Let me tell you a story. So a friend of mine and I, we went for a run in Central Park. The Roadrunners organization, on the weekends, they host races. And it's very common at the end of the race, they'll have a sponsor who will give away something, apples or bagels or something. And on this particular day, when we got to the end of the run, there were some free bagels. And they had picnic tables set up, and on one side was a group of volunteers. On the table were boxes of bagels, and on the other side was a long line of runners waiting to get their free bagel. So I said to my friend, let's get a bagel. And he looked at me and said, the line's too long. And I said, free bagel. And he said, I don't want to wait in line. And I was like, free bagel. And he says, nah, it's too long. And that's when I realized that there's 2 ways to see the world. Some people see the thing that they want, and some people see the thing that prevents them from getting the thing that they want. I could only see the bagels. He could only see the line. Because the rule is, you can go after whatever you want. You just cannot deny anyone else to go after whatever they want. You don't have to do it the way everybody else has done it. You can do it your way. You can break the rules. You just can't get in the way of somebody else getting what they want. Rule number 2. In the 18th century, there was something that spread across Europe and eventually made its way to America called puerperal fever, also known as the Black Death of childbed. Basically what was happening is women were giving birth and they would die within 48 hours after giving birth. This Black Death of childbirth was the ravage of Europe, and it got worse and worse and worse over the course of over a century. And these doctors and men of science wanted to study and try and find the reason for this Black Death of childbed, and so they got to work studying, and they would study the corpses of the women who had died. And in the morning they would conduct autopsies, and then in the afternoon they would go and deliver babies and finish their rounds. And it wasn't until somewhere in the mid-1800s that Dr. Oliver Wendell Holmes realized that all of these doctors who were conducting autopsies in the morning weren't washing their hands before they delivered babies in the afternoon. And
And he pointed it out and said, guys, you're the problem. And they ignored him and called him crazy for 30 years. Until finally somebody realized that if they simply washed their hands, it would go away. And that's exactly what happened. When they started sterilizing their instruments and washing their hands, the Black Death of childbed disappeared. The lesson here is, sometimes you're the problem. Take accountability for your actions. You can take all the credit in the world for the things that you do right, as long as you also take responsibility for the things you do wrong. It must be a balanced equation. You don't get it one way and not the other. You get to take credit when you also take accountability. Lesson 3. Take care of each other. The United States Navy SEALs are perhaps the most elite warriors in the world. And one of the SEALs was asked, who makes it through the selection process? Who is able to become a SEAL? And his answer was, I can't tell you the kind of person that becomes a SEAL. I can't tell you the kind of person that makes it through BUD/S. But I can tell you the kind of people who don't become SEALs. He says the guys that show up with huge, bulging muscles, covered in tattoos, who want to prove to the world how tough they are, none of them make it through. He said the preening leaders who like to delegate all their responsibility and never do anything themselves, none of them make it through. He says some of the guys that make it through are skinny and scrawny. He said some of the guys that make it through, you will see them shivering out of fear. He says, however, all the guys that make it through, when they find themselves physically spent, emotionally spent, when they have nothing left to give physically or emotionally, somehow, some way, they are able to find the energy to dig down deep inside themselves, to find the energy to help the guy next to them. They become SEALs, he said. You want to be an elite warrior. It's not about how tough you are. It's not about how smart you are. It's not about how fast you are. If you want to be an elite warrior, you better get really, really good at helping the person to the left of you and helping the person to the right of you. Because that's how people advance. The world is too dangerous and the world is too difficult for you to think that you can do these things alone. Commend you. Now, who are you going to ask for help, and when are you going to accept help when it's offered? Learn that skill. Learn by practicing helping each other. It'll be the single most valuable thing you ever learn in your entire life. To accept help when it's offered and to ask for it when you know that you can't do it. The amazing thing is, when you learn to ask for help, you'll discover that there are people all around you who've always wanted to help you. They just didn't think you needed it because you kept pretending that you had everything under control. And the minute you say, I don't know what I'm doing, I'm stuck, I'm scared, I don't think I can do this, you will find that lots of people who love you will rush in and take care of you. But that'll only happen if you learn to take care of them first. Lesson 4. Nelson Mandela is a particularly special case study in the leadership world because he is universally regarded as a great leader. He was actually the son of a tribal chief, and he was asked one day, how did you learn to be a great leader? And he responded that he would go with his father to tribal meetings, and he remembers two things when his father would meet with other elders. One, they would always sit in a circle. And two, his father was always the last to speak. You will be told your whole life that you need to learn to listen. I would say that you need to learn to be the last to speak. I see it in boardrooms every day of the week. Even people who consider themselves good leaders, who may actually be decent leaders, will walk into a room and say, here's the problem, here's what I think, but I'm interested in your opinion, let's go around the room. It's too late. The skill to hold your opinions to yourself until everyone has spoken does two things. One, it gives everybody else the feeling that they have been heard. It gives everyone else the ability to feel
that they have contributed. And two, you get the benefit of hearing what everybody else has to think before you render your opinion. To keep your opinions to yourself. If you agree with somebody, don't nod yes. If you disagree with somebody, don't nod no. Simply sit there, take it all in, and the only thing you're allowed to do is ask questions so that you can understand what they mean and why they have the opinion that they have. You must understand from where they are speaking, why they have the opinion they have, not just what they are saying. And at the end, you will get your turn. Practice being the last to speak. That's what Nelson Mandela did. Number 5. My favorite one of all. True story. There was a former Undersecretary of Defense who was invited to give a speech at a large conference, about 1,000 people. And he was standing on the stage with his cup of coffee and a styrofoam. And he took a sip of his coffee and he smiled and he looked down at the coffee. And then he went off script. And he said, I spoke at this exact same conference. Last year, I was still the undersecretary. And when I spoke here last year, they flew me here business class. And when I arrived at the airport, there was somebody waiting for me to take me to my hotel. And they took me to my hotel and they had already checked me in and they just took me up to my room. And the next morning I came downstairs and there was someone waiting in the lobby to greet me and they drove me to this here same venue and handed me a cup of coffee in a beautiful ceramic cup. He says, I'm no longer the undersecretary. Taxi to my hotel and I checked myself. Came down the lobby this morning. I took another taxi to this venue. And when I asked someone, do you have any coffee? In the corner, and I poured myself a cup of coffee into this here styrofoam cup. He says the lesson is, the ceramic cup was never meant for me. It was meant for the position I held. I deserved a styrofoam cup. Remember this. As you gain fame, as you gain fortune, as you gain position and seniority, people will treat you better. They will hold doors open for you. They will get you a cup of tea and coffee without you even asking. None of that stuff is meant for you. That stuff is meant for the position you hold. It is meant for the level that you have achieved of leader or success or whatever you want to call it. But you will always deserve a styrofoam cup. Remember that lesson of humility and gratitude. You can accept all the free stuff. You can accept all the perks. Absolutely, you can enjoy them. But just be grateful for them and know that they're not for you. Thank you very, very much, guys. You're wonderful. Oke, itu adalah video. Nah. Oke, di akhir sesi silakan Anda on kameranya. Ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait video yang terakhir tadi. Ya, jadi silakan Anda bisa pahami. Ya. Dari beberapa masukan dari video tadi, ini terkait dengan Anda yang akan menentukan masa depan Anda sendiri. Jadi, Anda bisa santai-santai aja, silakan. Tapi setiap kesuksesan itu mesti memiliki aturannya sendiri.
Kalau aturannya Anda untuk sukses itu harus nilainya 10, ya Anda harus mencapai nilai 10 tersebut. Kalau Anda sekarang itu santai-santai aja, ya nanti di waktu yang lain, agar Anda bisa sukses, maka Anda harus berlari untuk mencapai nilai 10. Contohnya gimana? Kalau sekarang Anda itu setiap tahun, ya untuk sukses kita butuh nilai 10. Setiap semester kita naik 1. Semester berikutnya naik 1 lagi. Nah, maka dalam 5 tahun, ya kita akan sukses karena sudah mencapai nilai 10. Tetapi kalau kita ini sekarang kemudian santai-santai aja, ya semester ini 0, semester berikutnya 0, semester berikutnya 0, setelah ada lulus, maka Anda dalam 2 tahun agar bisa sukses, maka harus mengejar untuk mendapat nilai 10. Nilai 10 itu apa? Ya, kompetensi, karakteristik, karakter Anda, dan sebagainya. Ya. Jadi, itu yang menentukan Anda. Ya. Kalau Anda sampai sekarang, ya, nanti suksesnya juga akan santai-santai saja. Kalau enggak, ya, suksesnya akan ada turunkan. Oke, jadi itu yang pertama, Anda melihat cara pandang. Yang kedua adalah, ya ini sangat terjadi di sini. Ya, poin yang kedua, Anda itu jangan merasa bahwa Anda itu bisa menyelesaikan. Terjadi di sini. Siapa yang mau tanya, tidak ada yang tanya. Gantian diberi pertanyaan, tidak bisa jawab. Nah, Anda diminta untuk, karena ini pakai Python, harusnya pakai laptop, Anda zoom-nya pakai HP. Jadi tugas di sini saya hanya mengajarkan kesuksesan itu adalah tanggung jawab Anda sendiri. Kalau nggak ada, kalau Anda tidak bisa, ya bertanyalah. Jangan menganggap Anda itu superpower, ya. Anda itu serba bisa. Kalau Anda tanya ke dosen, dosennya nggak bisa, ya itu lumrah. Karena dosen itu juga manusia. Dosen juga tidak bisa. Kemudian kalau yang sudah bisa, tadi di poin yang kedua, ya tolonglah dengan teman Anda. Tolong teman Anda. Dengan menolong, berarti Anda telah belajar lebih jauh lagi. Karena apa? Karena yang ngajar bisa daripada yang diajari. Ya berarti kalau ngajari juga, berarti Anda belajar 2 kali. Ya, berarti Anda sudah semakin bisa. Oke, itu dari saya. Karena Anda sudah nanti masuk ke semester 6, semester 7, itu adalah Anda belajar di luar kampus. Ya, itu akan, kalau Anda tidak benahi dari sekarang, maka itu istilahnya masa yang paling sulit bagi Anda. Karena apa? Kalau Anda malas pun tidak ada yang istilahnya ngoyak-ngoyak, tidak ada yang mengkul, tidak ada yang. Nah,
Tiba-tiba 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu, ternyata Anda nggak lulus-lulus juga. Oke, itu masalahnya apa? Ya, masalahnya Anda menganggap enteng tujuan Anda. Ya. Anda cuma melihat, aduh, mata kuliahnya susah, beda, susah. Tinggalkan. Besok ada mata kuliah lagi, susah lagi. Padahal dengan mengerjakan itu, ya, jadi bukan terus Anda belajar DSP itu Anda paham, Anda terus kemudian pinter DSP, seringkali enggak, ya. Tetapi yang lebih banyak, kalau Anda belajar DSP, Anda belajar tentang logik DSP itu sendiri, cara berpikir untuk menyelesaikan permasalahan DSP. Ya. Nah, itu yang paling penting. Ya, jadi logika Anda untuk menyelesaikan sesuatu. Itu yang nanti akan Anda gunakan pada saat Anda kerja. Oke, itu adalah saran saya. Jadi tolong, kalau minggu depan, kalau ada masalah, kita diskusikan. Kalau ada yang ditanya, ya Anda jawab. Ya. Kalaupun Anda belum tahu, ya jawablah dengan analisa Anda. Walaupun salah, itu jauh lebih baik daripada Anda tidak menjawab. Oke, itu. Oke, itu aja tambahan dari saya. Terima kasih perhatiannya. Tolong nanti silakan Anda download pin pattern-nya, kemudian Anda download pin DSP kita-nya. Nah, silakan Anda coba untuk menjalankan. Oke. Nah, diharapkan minggu depan itu Anda sudah tahu permasalahannya. Oh Pak, ini saya nggak bisa ini. Oh Anda ini. Oke, sehingga pas perkuliahan minggu berikutnya lagi kita sudah tidak ada masalah dengan ini nggak bisa jalan dan sebagainya. Kita lebih fokus